Nampaknya LG ingin mengimbangi brand-brand baru yang bermunculan dengan device yang berspesifikasi wah. Yap, LG Magna. Walaupun spesifikasinya masih kalah dengan Lenovo A7000 ataupun Alcatel One Touch Flash Plus yang berharga lebih murah. Device ini pun masih lebih baik dibanding Samsung Galaxy Grand Prime atau Xperia E4. Apa sih keunggulan LG Magna? Simak reviewnya. Dibanding brand pesaingnya, Sony dan Samsung, LG sudah melakukan banyak kemajuan. LG Magna bisa dibilang adalah penerus dari LG Alvelo smartphone tahun lalu, dengan spesifikasi lebih unggul, bahkan harganya lebih murah. Perlu Anda ketahui, LG sekarang sudah mengeluarkan produk terbaru di LG G4 Family, yaitu LG G4C dan LG G4 Stylus. Nah, LG Magna ini bisa dibilang kembar siam dengan LG G4C. Desainnya yang gently curved atau agak sedikit melengkung, menambah kenyamanan dan kemantapan saat memegangnya, karena menyesuaikan konstruksi dari tangan, seperti yang ada pada LG G4. Ketebalan device ini adalah 10,1 mm dengan cover belakang bermaterial plastik dan bertekstur, juga tidak menyerap sidik jari. Di bagian depan ada LED notifikasi, earpiece, sensor, kamera 5 MP. Di bawahnya ada logo LG dengan font terbaru. Kalau Anda masih belum menyadari perubahannya, saya akan memberikan perbandingan logo lama dan baru. Di bagian kanan dan kiri kosong tentunya. Di bagian belakang ada kamera 8 MP, LED flash, kemudian di bawahnya ada signature button dari LG, tombol power dan volume rocker. Di bagian bawahnya ada speaker 1 watt dan logo LG. Sangat disayangkan bahwa LG Magna yang masuk ke Indonesia tidak membawa teknologi 4G LTE. LG Magna yang beredar di Indonesia sendiri memiliki kode LG H502F dengan dual SIM. SIM-nya micro SIM, dual standby, keduanya 3G. Ini sudah diklarifikasi oleh Twitter resmi LG Indonesia dan juga dipertegas lagi dengan tidak adanya tulisan 4G LTE di boxnya. Letak SIM-nya di belakang back cover bersamaan dengan baterai dan micro SD. Lanjut, kita lihat dulu spesifikasi dari LG Magna. Selanjutnya kita ke sektor layar. Memiliki layar 5 inch dengan resolusi 1280x720 dan kerapatan pixel 294 ppi sudah cukup untuk menonton video beresolusi HD. Viewing angle juga cukup baik, bahkan tidak berubah warna saat dilihat dari sudut ekstrim. Layarnya tidak memiliki fitur khusus seperti proteksi, namun Anda dapat membeli aksesoris terpisah seperti tempered glass. LG Magna sendiri diperlengkapi dengan Android Lollipop 5.0 serta LG UI yang dibawa oleh LG G3. Namun tidak ada fitur untuk mengganti user layaknya Lollipop pada umumnya. Sangat disayangkan memang dia tidak membawa LG UX 4.0. Namun jangan khawatir, LG Magna sendiri tetap membawa beberapa fitur khas LG yang akan saya bahas nanti. LG Magna menggunakan on-screen button untuk navigasi dengan 3 tombol utama khas Lollipop, Home, Back, Recent Apps, dan bisa dimodifikasi maksimal hingga 5 tombol. Hardware cukup standar ya, membawa quad-core prosesor dengan clock speed 1,3 GHz, menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 19.328, serta kuadran standar 5.640. Storage-nya sendiri sebesar 8 GB, dapat ditambah dengan microSD hingga 32 GB. RAM-nya 1 GB dan GPU-nya Mali 400 MP2. Sensornya sendiri cukup lengkap, hanya tidak ada jarum sensor di dalamnya. Speakernya sendiri di spesifikasinya tertulis 1 watt. Sekeras apa sih? Kita akan mendengarkannya sama-sama. LG sendiri menggunakan LG Keyboard dengan beberapa fitur seperti emoticon, predictive text, tinggi rendah keyboard, warna keyboard, one-handed mode, hingga ada fitur split keyboard, fitur bawaan LG G4 yang hanya bisa digunakan saat posisi landscape, seperti yang ada pada iPad.
Di bagian performa, saya bisa memainkan game seperti Subway Surf, Asphalt 8, dan juga Powerboat dengan mulus. Asphalt 8 settingannya berada di medium. Nah, di sini keunggulan brand besar seperti LG. Dengan menyematkan spesifikasi yang normal dibanding brand pendatang baru, overheat tidak terasa sama sekali. Yang terasa hanya sedikit anget normal. Kita akan melanjutkan ke fitur khas LG. Waktu saya melihat browser dan membuka notification bar, saya merasa ada yang berbeda. Ternyata memang ada fitur LG yang dikurangi di sini, yaitu Q-Slide Apps dan Guest Mode. Dia masih mengadaptasi fitur khas LG seperti No Code atau Knock On, Gesture Shot, kemudian Quick Circle. Ternyata tentunya dual window tidak ada ya, karena ukuran layarnya yang kecil dibanding G3 Stylus. Terus menariknya ada satu fitur dari LG G4 yang masuk ke smartphone ini, yaitu Glance View. Iya, Glance View yang keren itu loh. Selanjutnya kita ke kamera. Kameranya 8 megapiksel dengan kamera sekunder 5 megapiksel. Kualitas kameranya bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, jadi inilah hasil video dari LG Magna. Dari kamera depan dari LG Magna. Kamera depannya memiliki front camera light yang berguna menerangi foto selfie kita saat di tempat gelap. Nggak terlalu terang sih, tapi cukup membantu. Ada juga fitur gesture shot dan teman-teman dapat menangkap foto selfie hanya dengan kata-kata. LG. Sektor terakhir, baterai. Baterai 2540 mAh mampu melewati 1 hari. Bahkan bisa 1,5 hari jika Anda hanya mengecek sosial media serta bermain game sebentar-sebentar. Saya dapat memakai LG Magna ini selama 35 jam. Di bagian chargernya, ini yang membuat saya bingung. Chargernya hanya memiliki output 0,85 ampere sama dengan LG Albelo, walaupun baterainya sudah 2500 mAh lebih. Memang sewajarnya dengan baterai segini outputnya adalah 1 ampere. Namun bukanlah hal yang terlalu mengganggu buat saya. Kesimpulannya, smartphone 2,4 juta ini mengalahkan Sony dan Samsung di range harga yang sama. Memang prosesornya hanya quad-core 1,3 GHz, internal 8 GB, dan RAM 1 GB. Namun kita sudah mendapatkan layar HD, rasa LG G4 di desain dan fitur, serta software Android terbaru 5.0 Lollipop. Smartphone ini adalah jawaban bagi teman-teman yang masih tetap ingin menggunakan smartphone dari brand Samsung atau Sony atau LG. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan di video review dari LG Magna. Jangan lupa follow kami di Twitter di @yasamgadgetid, like video ini, subscribe Yasam Gadget agar tidak ketinggalan versusnya dengan LG Albelo. Terima kasih, ciao.